Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di SDN 1 Dora Abel dalam acara berbagi pengalaman dan pemahaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyapa yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Dora Abel, Ibu Ismiah SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pengajar SDN 1 Dora Abel, yang kami hormati rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini Senin tanggal 16 Januari 2023 kita dapat berkumpul di ruang kelas 6 SDN 1 Dora Abel dalam keadaan sehat walafiat. Di belakang itu selawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Miftahul Huda SPD. Kepada Bapak Miftahul Huda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ismiah selaku Kepala Sekolah SDN 1 Dora Abel, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Dora Abel, serta rekan-rekan CGP Angkatan 7, rekan-rekan Superbol yang sangat saya hormati. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan yang alhamdulillah baru kali ini kita bisa berkumpul di SDN 1 Dora Abel tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yang mana lagi syafaatnya kita nantikan di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya di sini monggo. Di sini saya sebelumnya ingin menggarisbawahi dulu. Saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman dan pemahaman saya selama mengikuti kegiatan CGP. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, bukan saya menggurui Bapak Ibu semuanya, tapi saya hanya ingin sharing atau berbagi pengalaman. Pada pagi hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ini profil saya, ya. Nama saya Miftahul Huda, CGP Angkatan 7 dari SDN 1 Dora Abel, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya, Bu Ani.
Kita akan pemaparan tentang modul 1 yaitu paradigma dan visi guru penggerak. Di sini di modul 1 ada 4 yaitu 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4. Kita mulai selanjutnya Bu Ani. Modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, mungkin saya mau bertanya. Apa yang ada pada pemikiran Bapak Ibu mengenai beliau, Bapak Ki Hajar Dewantara? Yang teringat? Iya, sistem pendidikannya ada logo Tuturi Handayani, betul. Logo Tuturi Handayani yang sekarang ini ya sering kita lihat di pendidikan kita, yaitu Tuturi Handayani. Ya, semboyannya namanya trilogi pendidikan itu ada 3, yaitu ing ngarsa Sengkulodo, yaitu ing madya manungkarsa Tuturi Handayani, di mana ing ngarsa Sengkulodo itu artinya adalah di depan kita memberikan contoh yang baik bagi anak, ing madya manungkarsa yaitu di tengah kita membangun semangat anak-anak. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, yaitu di belakang kita memberikan dorongan kepada anak. Dorongan kepada anak apabila anak-anak merasa putus asa, kita sebagai guru harus bisa memberikan dorongan atau motivasi. Selanjutnya Bani. Pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara itu membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut KHD, pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi dalam materi ini yaitu tentang pendidikan itu ibaratnya wadahnya. Jadi pengajaran itu prosesnya untuk menuju ke pendidikan. Jadi sebagai guru kita harus mengajar, ya, mengajar dan itu mendidik. Jadi guru itu tidak hanya mentransfer ilmu. Jadi guru harus bisa memberikan contoh tauladan yang baik bagi anaknya. Jadi tidak hanya 1+1 sama dengan 2. Selain itu juga harus bisa mentransfer contohnya seperti bagaimana bersikap yang baik kepada orang lain. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Selanjutnya Bu Ani. Dalam membentuk laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai di tempat persemaian. Jadi anaknya itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairanan yang baik, maka bibit jagung yang kurang baik dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Jadi ibaratnya Pak Tani itu kitanya, ya. Kita itu sebagai guru, ya. Jadi anak itu ibaratkan yang tadi bibit jagung. Jadi ibaratkan seperti murid misalkan di lingkungan yang baik dan guru lingkungan baik itu ada lingkungan sekolah seperti guru, lingkungan sosialnya seperti bagaimana kondisinya sosialnya di lingkungan sekolah itu baik atau tidak. Misalkan anaknya baik, insya Allah nanti akan kembali tambah baik lagi.
Terus bagi yang kurang baik bagaimana? Ya, kita sebagai guru harus apa? Harus bisa mengarahkan anak itu supaya menjadi baik. Jadi baik tidaknya anak itu tergantung guru dan lingkungan sekolah. Terus bagaimana kalau di luar, misalkan di masyarakat, yaitu tadi kita harus selain dari sekolah, kita harus juga berkolaborasi dengan wali murid. Jadi seperti tadi. Jadi anak diibaratkan bunga jagung dan sekolahnya itu ibaratkan apa, lahan pertaniannya, dan patannya itu gurunya. Ya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman terkait dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Jadi seperti ini, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, anak yang ada di, contohnya di SD kita dengan anak yang ada di desa sini sana, itu beda alamnya, ya. Kalau di sini kan ibaratnya bisa dikatakan perkotaan, ya, sedikit perkotaan, ya, pedesaan, ya perkotaan. Kalau di sana ya pedesaan, cuma bentang alamnya nggak beda. Jadi itu cara mengajarnya itu beda. Dalam arti beda seperti ini. Kita sebagai guru, misalkan memberikan contoh. Misalkan di sini kita pertanian, kegiatan yang ada di lingkungan kita apa ya? Kita seorang guru bisa mencontoh, oh di sana di sawah, ya, di sawah ada kegiatan memanen padi. Jadi contohnya itu sesuai dengan keadaan kita, ya, utamanya di keadaan kita dulu. Terus bisa mengacu ke contoh yang lain, ya. Terus misalkan di daerah peringkat di daerah pantai misalkan, itu anak-anak diberi contoh, misalkan kegiatan apa ya? Ya kegiatan seperti menjual ikan, bagaimana memproduksi ikan asin. Jadi ketika guru menjelaskan itu jangan jauh-jauh contohnya. Apa yang ada pada lingkungan kita dulu, baru mengarah ke contoh yang lain, yang lebih luas itu. Terus ada lagi namanya kodrat zaman. Ya, kodrat zaman dulu sama sekarang beda. Kalau dulu mungkin ibaratnya pembelajarannya biasanya mungkin ceramah, ya. Kita kan dulu ceramah sering-seringnya. Kalau sekarang karena abadnya 21, kita sebagai guru harus bisa membuat sebuah inovasi pembelajaran, yaitu pembelajarannya menggunakan IT, ya. Jadi meskipun sekolah di desa juga harus bisa IT. Bagaimana? Misalkan pembelajarannya bisa menggunakan laptop atau LCD seperti ini. Jadi harus mengikuti kodrat zaman. Ya. Selanjutnya Bu Ani. Oh ya, yang terpenting lagi, kodrat zaman di mana tantangannya semakin kuat, semakin bahaya pula. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengawasi anak-anak. Dan yang penting pasti kolaborasi antara guru dan wali murid dalam penggunaan gadget. Terus selanjutnya yaitu modul 1-2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini nilai dan peran guru penggerak, nilai-nilainya yaitu berpihak pada murid, yang kedua mandiri, 4 kolaborasi, 3 reflektif, 5 inovatif. Oh maaf, saya bacanya salah. Berpihak pada murid itu maksudnya kita sebagai guru harus bisa, misalkan mencari materinya apa, terus kita mencari model pembelajaran yang intinya bisa mengertikan anak. Jangan mengekang anak, kudu manut guru nih, ojo. Jadi misalkan anak-anak misalkan pembelajaran menggunakan IT, coba kalian mencari cerita fabel. Dulu aja gini, dulu kecil, mau aja. Jadi dulu anaknya boleh dewi. Jadi anak biar aktif sendiri. Terus misalkan anak-anak mencari yang lain, ya kita sebagai guru mengarahkan, ya jangan buka. Kadang anak itu ketika disuruh buka internet, itu yang dibuka kadang mungkin game. Ya kita tetap
akan, tapi intinya tetap berpihak pada murid. Selanjutnya yaitu mandiri. Sebagai guru penggerak, yaitu kita harus bersifat mandiri. Mandiri dalam apa? Contohnya, mungkin ada yang tahu mandiri. Contohnya kita sebagai guru. Iya, guru mandiri itu kita bisa ikut pelatihan dalam arti mandiri, tidak usah disuruh, itu logika intinya. Jadi kita bisa melakukan itu kegiatan diklat online, ya, karena sekarang itu banyak sekali diklat online yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang ketiga yaitu reflektif. Reflektif itu seperti ini. Misalkan kita sebagai guru, ya, setelah selesai pembelajaran, aja langsung misalkan ini ngambek logikanya. Kita harus cari tahu bagaimana ya pembelajaran kita hari ini berhasil atau tidak. Terus misalkan ternyata kita mengerjakan membuat soal terus anaknya tidak paham, nilainya jelek. Oh, berarti apa yang salah? Apakah anaknya tidak paham atau kita yang salah? Jadi kita harus melakukan reflektif. Selanjutnya itu kolaboratif. Kolaboratif yang di sini yang saya adakan di SD saya yaitu seperti kegiatan Sabtu, yaitu sehari dulu. Sabtu sehat, Sabtu ceria, Sabtu berbudaya. Di sini saya berkolaborasi dengan guru olahraga dan guru-guru yang lain, yaitu dalam untuk menggalakkan kegiatan sehari itu. Jadi perlunya kolaborasi. Misalkan guru kelas tidak bisa, misalkan sendiri kan pasti tidak bisa, pasti harus kolaborasi dengan guru yang lain supaya kegiatan sehari itu bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu inovatif. Inovatif itu ibaratnya seperti kita melakukan suatu bukan pembaruan, tapi misalkan seperti ini. Biasanya kita belajarnya hanya itu saja, misalkan dengan ceramah tadi kita bisa menggunakan laptop, karena alhamdulillah SD kita di sini mendapatkan bantuan Chromebook sebanyak 29. Jadi kita harus bisa memanfaatkan Chromebook tersebut. Untuk kegiatan kelas 6 ini sementara saya hanya menggunakan kelas 6 dulu, yaitu dengan melakukan literasi berbasis digital. Selanjutnya, selanjutnya yaitu peran guru penggerak. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu pemimpin pembelajaran, yaitu menyusun pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu tadi. Misalkan anak-anak zamannya sekarang eranya era digital, kita pembelajarannya menggunakan salah satunya menggunakan LCD proyektor dengan laptop. Yang kedua yaitu menjadi coach bagi guru lain, yaitu memberikan bimbingan atau pendampingan ke rekan guru untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Seperti kemarin sama Bu Ririn, saya dengan Bu Ririn itu belajar Canva, ya sedikit lah belajar Canva tentang bagaimana membuat seperti kemarin kita membuat pengumuman kegiatan ujian itu yang sedikit setiap hari itu, ya kita belajar menggunakan Canva. Selanjutnya yaitu mendorong kolaborasi, yaitu bekerja sama untuk mencari solusi dari permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran, bekerja sama dengan guru untuk melaksanakan kegiatan proyek pembelajaran. Ini yang kemarin kegiatan kolaborasi tentang proyek penguatan pelajaran Pancasila. Jadi saya dan teman-teman guru semuanya beserta kepala sekolah itu berkolaborasi bagaimana kita mengadakan kegiatan proyek penguatan pelajar Pancasila, ya. Yang keempat yaitu mewujudkan kepemimpinan murid dalam pembelajaran mendesain sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa sehingga siswa bisa belajar dengan menyenangkan. Siswa akan aktif dalam pembelajaran sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Sebagai guru hanya menuntut siswa untuk pembelajaran di kelas. Jadi dalam hal ini misalkan kegiatan belajar yang saya lakukan yaitu diskusi, di mana dalam diskusi tersebut nanti ada kegiatan presentasi. Anak-anak harus bisa membagi siapa yang jadi MC, yang jadi notulen, terus yang membacakan. Jadi anak biar merasakan bagaimana bisa menjadi pemimpin pembelajaran, pemimpin dalam arti pemimpin
komunitas praktisi. Dengan mengaktifkan komunitas belajar di sekolah, di mana guru mendiseminasikan hal baru yang dapat di setiap mengikuti pelatihan atau workshop. Berkolaborasi dengan rekan untuk membagikan praktik baik yang sudah dilakukan dalam pembelajaran sehingga bisa dijadikan referensi rekan di sekolah. Seperti ini tadi, ketika kegiatan seperti pakai LCD seperti ini, tadi misalkan Pak Prin, Pak kelihatannya kok menarik ya pakai LCD, itu merupakan sudah menggerakkan komunitas praktisi. Jadi membuat teman itu ingin belajar, ya, ingin belajar. Jadi namanya menggerakkan komunitas praktisi itu bagaimana kita bisa memberikan daya tarik yang positif lah kepada orang untuk bisa belajar bersama. Selanjutnya, ya. Selanjutnya yaitu 1.3, yaitu visi guru penggerak, di mana keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilainya yang tadi sudah saya jelaskan, peran guru penggerak. Selanjutnya visinya, visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena sekarangnya yaitu kurikulum apa, Bapak Ibu? Iya, Merdeka. Jadi tentang penguatan profil pelajar Pancasila itu sangat ditekankan. Di mana dimensinya profil pelajar Pancasila ada berapa ya? Ada yang tahu? Nah, yaitu yang biasanya dinyanyikan, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi dalam penentuan visi guru, dalam penentuan visi seperti ini, kita harus mengacu dalam arti tertuju pada profil pelajar Pancasila. Jadi supaya anak-anak itu juga memiliki karakter yang ada pada dimensi profil pelajar Pancasila. Itu bagaimana caranya? Ya pastinya tugas kita sebagai pendidik yaitu mengarahkan, membimbing anak-anak, memberikan contoh yang baik bagi mereka. Selanjutnya, di sini ada namanya inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dengan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini inquiry apresiatif yang saya lakukan yaitu seperti alhamdulillah sekolah kan dapat bantuan dan kelihatannya laptop itu belum terlalu bisa digunakan secara maksimal. Jadi saya di sini yang saya biasa lakukan dulu kan literasinya cuma coba baca buku. Sekarang kita mulai menumbuhkan atau menggalakkan kegiatan literasi berbasis digital, yaitu berbasis memakai Chromebook. Ya, inquiry apresiatifnya ini. Jadi inquiry apresiatif itu tidak selalu hal yang baru. Misalkan yang sudah lama, mari kita galakkan lagi. Misalkan seperti yasinan. Itu yasinan dulu sudah ada. Terus ini belum digalakkan lagi, sekarang digalakkan lagi. Seperti itu. Jadi inquiry apresiatif itu tidak selalu hal yang baru, yang sudah lama bisa ditingkatkan lagi. Seperti pembiasaan yang kita lakukan setiap hari. Ya ini inquiry apresiatifnya melalui baja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Ini urutannya nanti. Misalkan kita membuat visi dari suatu guru atau visi sekolah. Ini adalah visi guru penggerak saya yang saya lakukan di SD ini, yaitu mewujudkan visi yang saya lakukan yang saya buat, yaitu mewujudkan peserta didik
adalah visi saya dalam guru penggerak. Ini prakasa perubahan yang saya buat kemarin, yaitu menumbuhkan budaya literasi dengan gerakan Ayo Beli Batik. Ayo Beli Batik yaitu yang berarti beli batik, yaitu belajar literasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu Ayo Beli Batik. Jadi anak-anak ini menumbuhkan ya, bukan meningkatkan. Kita menumbuhkan karena pembelajaran berbasis TIK itu baru kita mulai. Jadi baru saya mulai. Sebelumnya misalkan literasinya itu mayoritas buku, pakai buku. Sekarang kita galakkan, kita tumbuhkan melalui TIK, yaitu menggunakan Chromebook. Ini merupakan kegiatan yang saya lakukan, kegiatan literasi, yaitu anak-anak mencari informasi melalui Google, setelah itu ditulis di buku tulis. Ini. Selanjutnya yaitu modul D1 D4, yaitu tentang budaya positif. Ya. Selanjutnya budaya positif. Namanya budaya itu adalah suatu kebiasaan atau kebiasaan ya yang terulang-ulang. Jadi kita sebagai guru harus bisa dalam arti menunjukkan bagaimana di sekolah itu tercipta peserta didik yang bisa menerapkan budaya positif. Itu berawal dari apa? Dari kita sebagai guru. Kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh ke anak untuk bersifat positif dulu. Jadi jangan menyuruh anak seperti ini. Harus terlambat. Berarti kata-katanya harus terlambat, ya tidak boleh loh. Jadi ketika kita memberikan anak info seperti itu, kita ya usahakan jangan terlambat. Jadi mulailah dari diri kita dulu, ya. Mulai dari diri kita dulu untuk bersikap yang baik di mata anak. Yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya yaitu teori kontrol. Teori kontrol di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti ini. Motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi bagaimana kita jadi guru ya, jadi guru, cara menumbuhkan anak supaya anak itu tidak disiplin karena takut, tapi disiplin karena aku itu disiplin. Jadi pada niat anak itu sudah tertanam disiplin, ya. Bukan karena takut guru galak, aku dukung ini, jangan. Ya, jadi anak itu bisa tertanam sikap disiplin pada diri anak sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu kita melalui melakukan kebiasaan-kebiasaan, ya selalu dekat dengan anak, sering bercengkrama dengan anak, ya. Jadi kita harus bisa bersifat seperti teman dengan anak itu, ya. Jadi kita harus aktif, ramah, ya, kepada anak. Setelah itu teori kontrol. Hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti misalkan ada teman yang terlambat. Terus jangan menyalahkan, sampai yang terlambat ini. Tidak boleh. Jadi kita harus memberikan bisa bertanya yang baik. Kenapa kamu terlambat dulu? Misalkan ada cara, ya tidak apa-apa. Tapi kita harus bisa memberikan contoh kepada anak supaya bersikap yang baik. Jadi anak itu bersikap baik jika gurunya juga baik. Memang itu butuh proses, ya. Memang teori itu kadang itu mudah dibaca, mudah diam. Cuma penerapannya kadang susah. Tapi kita sebagai guru harus belajar untuk membiasakan disiplin positif. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Setiap
Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yakni untuk menghindari ketidakadilan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti tadi, misalkan kita sebagai guru, jadi bagaimana kita bisa menanamkan anak, yaitu karakter anak, supaya anak itu tidak dalam arti berbuat baik, positif, jangan dengan embel-embel supaya tidak dapat hukuman, tapi bagaimana anak itu bisa tumbuh dalam dirinya sendiri untuk bersifat lebih baik. Ya. Selanjutnya itu hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan sesuatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ini contohnya, semisal kalau hukuman ya, hukuman misalkan anak terlambat. Contohnya ini contoh hukuman. Anak terlambat. Terus gurunya seperti ini. Kamu harus membersihkan kamar mandi. Itu hukuman. Jadi namanya hukuman itu suatu akibat, tapi pelampiasan, bukan pelampiasannya apa ya? Akibatnya, konsekuensinya itu tidak sesuai dengan kesalahan anak. Ya, itu namanya hukuman. Ya, tidak sesuai dengan kesalahan anak. Misalkan kalau yang sesuai ya, contohnya misalkan anak menumpahkan air di meja. Kayak hukuman misalnya push up. Itu hukuman. Ya. Kita sebagai guru harus misalkan ada anak melakukan kesalahan seperti itu, kita harus berikan sesuatu yang sesuai. Tolong kamu lap. Tapi harus ada konsekuensinya, yaitu mengelap meja, membersihkan meja, jangan dihukum, ya itu. Terus kalau penghargaan itu sering kita lakukan, misalkan nanti kalau kamu dapat juara, kamu akan mendapat hadiah. Biasanya kan dulu nonton toh, kadang biasanya dapat hadiah, dapat nanti kalau kamu pulangnya duluan, nanti kamu dapat poin atau dapat smile, kadang seperti itu guru-guru. Jadi penghargaan ini tujuannya demi supaya anak lebih semangat. Ya, penghargaan itu supaya anak lebih semangat. Anak itu diberi tepuk tangan saja sudah senang. Ya, tepuk tangan sudah benar, ya tepuk tangan kepada ini malah sudah senang. Jadi sebenarnya penghargaan itu sudah sekali. Tadi penghargaan dan hukuman. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas itu beda dengan peraturan ya. Kalau peraturan itu lebih mengacu ke keseluruhan, itu sama peraturan ya. Biasanya yang membuat itu kepala sekolah, terus dimusyawarahkan dengan guru-guru, dimusyawarahkan ya. Jadi peraturan kelas itu sama, biasanya peraturan ya. Kalau keyakinan kelas itu dibuat masing-masing kelas. Misalkan kamu ini kelasnya seperti apa ya? Misalkan bersih pak, bersih terus tidak rame. Jadi harus memiliki keyakinan, membuat keyakinan kelas. Misalkan bersih, ya misalkan kalau bersih, buanglah sampah pada tempatnya. Misalkan, terus tidak rame, hormati guru ketika menjelaskan. Gitu. Jadi namanya keyakinan kelas itu bagaimana anak itu bisa
terwujud keadaan kelas menjadi kondusif ya. Seperti kalau keyakinan kelas saya misalkan menghormati guru, menghormati teman, terus disiplin waktu, disiplin tugas, itu keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak. Jadi jangan ramai, bukan seperti itu, tapi jagalah ketenangan, nggak apa-apa ya. Jangan ramai ibaratnya seperti melarang dan sedikit memaksa, jangan ramai ya. Jadi jagalah ketenangan, jagalah kebersihan, hormati gurumu, itu keyakinan kelas. Terus apa alasan membuat keyakinan kelas? Guru perlu membuat keyakinan kelas, sebuah keyakinan kelas yang dibuat bersama semua anggota kelas, yaitu guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri. Karena keyakinan kelas itu yang buat bukan guru, bukan kepala sekolah, ya, tapi yang buat itu murid sendiri. Jadi musyawarah. Apa ya keyakinan kelas kita? Misalkan dia tadi menjaga ketenangan kelas. Jadi itu dimusyawarahkan, ya. Terus bagaimana misalkan anak-anak itu melanggar? Yang pasti nanti ya dinasihati, terus pasti ada konsekuensinya yang seperti dimusyawarahkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya Bu, ciri-ciri keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota, semua warga kelas. Contoh keyakinan kelas, kalau kalimat negatif kan seperti ini: jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu biasakan jangan ramai, biasakan seperti itu. Kalau keyakinan kelas, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi lebih halus, ya. Jadi lebih halus seperti ini. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa bantu. Ini keyakinan kelas. Kalau keyakinan saya ada di belakang, di tembok itu. Ya, selanjutnya sekarang tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup yaitu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh kasus yang terjadi di sekolah dasar ketika anak selalu minta bekal makanan temannya, ya. Misalkan itu kejadian di SD kita. Ya Rizky, kejadian meminta bekal makanan, iya, kita makan. Jadi kita sebagai guru jangan menyalahkan anak dalam artinya. Sampai ini dalam ini, dalam arti maksudnya nenek. Kita tanya dulu. Kemarin ternyata di kantor ditanya, sama apa tidak sarapan? Jadi ini kebutuhan bertahan hidup, ya. Kebutuhan hidup misalkan, yaitu kadang minta jajan temannya apa itu kurang makan atau bagaimana. Jadi anak itu memiliki kebutuhan dasar hidup, dasar bertahan hidup. Soalnya itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Pada anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, ingin disukai dan diterima oleh lingkungan dengan baik. Misalnya, ketika ada anak yang buat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun orang tua, maka kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi anak tersebut adalah kebutuhan kasih sayang. Kadang kan ada anak yang jahil loh, yang jahil. Terus yaitu tadi contohnya lagi Rizky lagi. Rizky kan sedikit jahil lagi. Tapi melihat dari silsilahnya, ternyata Rizky itu memang bisa dikatakan kurang kasih sayang. Dalam arti orang tuanya kan ibunya ibu kan. Jadi salah satu anak itu berubah seperti itu karena dia itu kurang kasih sayang. Selanjutnya
yaitu anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Contohnya, kasus di sekolah dasar, anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal makanan. Contoh yang lain, sebenarnya kebebasan itu saya bicara lagi di sini ya. Karena info dari guru kelasnya memang ketika anaknya diajar, dia itu tidak fokus. Dia ingin mencari, ibaratnya kayak asik dengan dunianya sendiri. Jadi kan dia tipe-tipe anak yang ingin kebebasan, tidak mau dikekang, ya. Tapi ingat, sebagai guru harus tetap mengarahkan, ya, mengarahkan lagi, ya. Nah, itu kesenangan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Anak-anak dengan kebutuhan dan kesenangan tinggi biasanya ingin apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini kesenangan itu kita sebagai guru ya. Jadi pembelajarannya jangan monoton, jangan nyanyi, jangan main-main, apalagi guru olahraga. Kalau guru olahraga itu main-main itu suka, ya anak-anak senang sekali. Terus yang saya lakukan untuk hal ini adalah ya seperti saya biasanya ya saya ajak ice breaking, nyanyi-nyanyi. Terus mengajar anak, saya misalkan tentang menghafal tentang vegetatif buatan. Itu kemarin saya buatkan lagu tentang menyanyikan anak lagu tentang vegetatif alami dengan lagu. Ya, selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu tentang penguasaan. Penguasaan merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki. Dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Contohnya, semisal anak tersebut merasa hebat setelah mengganggu temannya. Itu biasanya anak seperti itu senengannya kan dari koncone. Oh ben koncone ini lebih. Dan ini hubungan. Contohnya lagi, anak yang jahil itu biasanya itu selain butuh perhatian, dia karena supaya dia itu ditakuti, ya ditakuti anak lain. Contohnya lagi seperti anak si pinter biasanya ya, pinter, anak yang pintar bisa mengerjakan ini, terus mendapat penghargaan, itu anak senang. Misalnya kalau dilem, aku dilem, aku ada penghargaan, begitu itu hubungan. Itu merupakan kebutuhan dasar dari anak ya, dilem, misalnya kan pinter, itu kebutuhan anak normal itu ya. Ya tapi kita sebagai guru bagaimana bisa membuka motivasi dari diri anak sendiri ya, bukan karena ekstrinsik tapi ke intrinsik. Ya selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Dalam hal ini biasanya guru dengan posisi kontrol penghukum biasanya dengan kata-kata seperti agak keras, patuhi aturan saya, atau awas licin, biasanya seperti itu. Itu biasanya tipe penghukum. Kamu selalu saja salah. Nah, itu penghukum ya. Ya. Terus apa akibatnya? Coba Bapak Ibu guru, kalau tipe penghukum itu bisa menjatuhkan mental anak. Iya, biasanya anak tersebut takut, terus kadang benci pada gurunya. Ya, minder juga bisa. Misalkan bocah pintar, misalkan melakukan kesalahan pisan ya, kadang dibotak. Kadang nih anak itu malah buat minder. Ya, ya. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan membuat
menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah. Biasanya perkataannya seperti ini: Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Bukan. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Itu tidak boleh, itu hukum. Kalau seperti ini, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Ya, itu tipe rasa bersalah. Terus selanjutnya yang ketiga adalah teman, yaitu posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif dan berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka biasanya berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak Ibu. Jadi itu seolah-olah seperti temannya, ya. Jadi malah dekat. Muridnya menempel-nempel biasanya, ya. Cuma sebaiknya apa negatifnya? Iya, lama, bisa jadi lama, munjak, ya, ngalem, menolong ya. Ya tidak apa-apa kita jadi teman, cuma kita harus ada batasannya antara guru dan murid. Selanjutnya yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Jadi seperti ini, tipe gurunya adalah guru itu tidak langsung. Misalkan ada anak bersalah, dia cuma dilihat saja, diberi biasanya poin atau apa, namanya apa ya, kadang stiker. Terus itu anaknya dipanggil, ya, anaknya dipanggil, peraturan apa yang telah kamu lakukan, saksi dan konsekuensinya apa. Jadi didekati terus ditanya, mengapa kamu berbuat seperti itu. Jadi tidak langsung marah gitu. Karena tipe penghukum itu adalah tidak bagus tipe penghukum. Selanjutnya yang 5 yaitu posisi guru sebagai manajer. Manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, berperilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Dalam hal ini seperti contohnya Ali, misalkan Ali berbuat salah, misalnya tukaran sama Ani tukaran. Terus kita sebagai guru jangan langsung menyalahkan anaknya. Keduanya itu dipanggil, didekati. Terus kenapa kamu? Tadi Pak, misalkan kalau kita dapat laporan kamu berkenan dengan temanmu, masalahnya apa? Ternyata masalahnya lok-lokan, saling mengolok-olok. Iya, saling mengolok-olok. Iya. Ya kita sebagai guru harus bisa memberikan seperti ini. Oh, tadi kamu bela ini atau kamu dialog temanmu, jadi kamu bela, akhirnya kamu ngeloknya ganti. Nah, ya kalau kita sebagai guru begini, lumrah kalau kamu marah, lumrah. Ya, kamu bela itu bagus, boleh. Itu harus kamu bela. Kalau kamu seperti itu kan diejek, membela marah itu lumrah, cuma caranya yang salah. Ya, dalam arti kalau semuanya dengan emosi nanti akan berakhir dengan misalkan tukaran. Jadi misalkan ada kejadian seperti itu, kita sebagai guru harus bisa memberikan menengahi, memberikan solusi, menanyakan masalahnya apa, terus menyetabilkan emosinya. Setelah itu mengingatkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Misalkan ternyata itu kelas 6 tukaran,
atau bertengkar ya dua orang itu. Terus kalian ingat tidak keyakinan kelas kalian apa yang kamu buat kemarin? Apa? Menghormati teman. Jadi anak secara tidak langsung menyadari, oh aku melanggar keyakinan kelas saya. Konsekuensinya apa nanti? Ya, memang hal tersebut harus dilakukan dulu ya. Meskipun kadang murid itu ya kadang tidak bisa tertutup, kadang nutupi masalahnya. Tapi kita sebagai guru harus bisa mengobrol atau menjadi manajer seperti ini supaya anak bisa terbuka terhadap masalahnya, bisa mencari solusinya, bisa terbuka akan masalahnya tersebut. Ya, selanjutnya, ya seperti kemarin dari guru kita yaitu Bu Retno juga melakukan pendekatan ini. Ya, yang ini yang saya manajer tadi, namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan kelas. Segitiga restitusi merupakan sebuah proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahannya. Melalui restitusi, satuan pendidikan bisa membantu para murid untuk mencapai tujuannya, memiliki sifat disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Selanjutnya Bu Ani. Ya, ini posisi yang pertama menstabilkan identitas. Contohnya, gurunya, misalkan ada anak bersalah, ditanya, kamu kenapa? Gurunya menjawab, berbuat salah itu tidak apa-apa. Lu lumrah, orang itu tepatnya salah dan lupa, misalkan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, jadi jangan langsung emosi, ya. Jadi pelan dulu, terus nanti ada solusinya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Seperti kemarin saya praktek dengan murid saya tentang segitiga restitusi. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak rasa seperti itu. Misalkan ada anak marah, ya, kamu tidak apa-apa marah, itu lumrah, marah itu normal. Terus, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Kalau seperti ini, misalkan ada anak yang marah, kita bagaimana ya? Sebagai manusia, namanya marah, emosi, itu kan lumrah. Tapi kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Jadi berteman dengan diri sendiri. Ya. Selanjutnya, sisi yang kedua yaitu memvalidasi kesalahan atau tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah adalah teori kontrol menyatakan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar apa yang dasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif. Memvalidasi tindakan ini biasanya kalau guru ya, kalau kita sebagai manajer, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Jadi ojo langsung nyalahnya begitu. Tanya, kamu pasti punya alasan mengapa, misalnya kok ngamuk koncomu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya. Misalnya ada anak di nih, terus marah ya. Kan artinya marah itu kan belo aslinya. Ketinggalan, asli kan bela, itu kan mempertahankan diri itu bagus. Ya. Terus selanjutnya, Bu Ani, itu validasi tindakan. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Jadi setelah kita menstabilkan, memvalidasi, kita menanyakan keyakinan kelas dengan seperti ini. Apa sih keyakinan kelas kamu? Kemudian yang telah kamu buat, ya seperti yang kemarin, misalkan Johan telah ke sekolah karena nonton bal-balan, menonton sepak bola. Saya sebagai guru harus bisa menstabilkan emosinya. Oh tidak apa-apa,
sepak bola. Pak udah tahu kalau kamu itu jago sepak bola karena dapat info dari Bu Dina kalau kamu itu suka sepak bola. Tapi kamu harus ingat, kamu besok sekolah. Jadi kamu ingat tidak keyakinan kelas kamu yang kamu buat apa? Jual kemarin jamnya disiplin ya. Jadi kita harus mengembalikan ke anak cara solusinya. Terus supaya kamu tidak terlambat, apa yang kamu lakukan? Jangan menjawab, yaitu tidak menonton TV larut. Jadi anak secara tidak langsung mencari solusi dari permasalahan yang mereka buat. Oke, terima kasih. Itu tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian dari Bapak Miftahul Huda SPD. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari peserta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Penjelasan dari Bapak Huda tadi sungguh luar biasa menurut saya karena sudah sangat detail dan menjelaskan. Terima kasih. Tetapi di sini ada satu pertanyaan Pak dari saya. Pertanyaannya begini, bagaimana peran Bapak Huda sebagai seorang guru dalam menangani anak yang sering melakukan kesalahan? Jadi kesalahannya itu tidak berulang-ulang gitu loh Pak. Kita harus bagaimana? Terima kasih. Selanjutnya, ya, Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Sebetulnya untuk penjelasan tadi seperti yang diungkapkan Bu Rizky sudah sangat jelas sekali. Tetapi saya sangat tertarik untuk menanyakan ini Bapak, saya tadi sudah mencatat sebuah pertanyaan. Itu begini, saya ingin menanyakan bagaimana cara kita sebagai guru untuk melakukan pembiasaan di sekolah supaya tercipta budaya positif. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Di sini saya akan mencoba menjawab. Yang pertama dari Bu Rizky tentang bagaimana cara untuk menangani anak yang melakukan kesalahan berulang-ulang ya. Begini, kita sebagai guru yang memiliki manajer tadi ya, posisi kontrol manajer itu, kita pertama harus melakukan pendekatan kepada anak, menaikkan tentang kesalahannya. Terus kita lihat dulu setelah kita memberikan pendekatan, kita lihat besoknya terulang tidak, misalkan terulang, langsung kolaborasi dengan kepala sekolah ya. Kolaborasi kepala sekolah bagaimana dulu, dan ternyata terulang lagi ya, yang pasti kita harus memanggil orang tuanya. Terus bagaimana kalau terulang lagi ya, kita harus lihat dulu latar belakang anak itu bagaimana ya. Terus yang pastinya kita harus lihat psikis anak, apa mungkin anak tersebut mungkin ya, mohon maaf, mungkin memiliki apa kelainan atau bagaimana. Kita bisa berkolaborasi dengan psikiater atau guru ABK yang paham menangani anak tersebut. Semisal kita sudah mentok ya. Jadi karena masalah kejiwaan anak itu ya, yang paham itu pasti spesialis itu atau psikiater yang paham. Jadi kita coba dulu dari guru, satu kepala sekolah, mendatangkan wali murid. Lalu kalau tidak ada perubahan, ya kita bekerja sama dengan pihak lain yang memahami betul tentang kondisi anak tersebut. Begitu Bu Rizky, bagaimana? Iya. Selanjutnya sama Bu Minasika tentang budaya positif. Begini, tadi saya pernah mengatakan namanya mulai dari sini. Menurut saya budaya positif itu akan
akan muncul berawal dari diri kita dulu. Misalkan kita mengajak anak untuk membuang sampah, yang paling mudah itu kita beri contoh, mulai dari diri kita dulu untuk yuk buang sampah, kita membuang sampah. Ya dengan cara anak benro, ya meskipun acting tapi ya anak biasanya buang sampah. Oh berarti Pak guru ini membuang sampah di tempatnya. Ya, jadi anak tahu. Setelah itu kita juga harus memberikan pengarahan ke anak tentang budaya-budaya positif apa kepada anak. Jadi jangan ditinggalkan, harus dicel nih. Jadi tetap diingatkan, kita beri contoh yang baik pada anak, dan dengan adanya program kebiasaan di sekolah, ya, harus digalakkan. Misalkan baris berbaris, berdoa sebelum mulai pelajaran, kegiatan yasinan, literasi. Jadi kita memberi contoh ke anak, menyuruh anak, tapi kita harus memberi contoh, jangan hanya menyuruh anak. Jadi insya Allah dengan niat kita yang baik nanti akan terwujud pembiasaan atau kebiasaan positif yang akan dilakukan oleh anak. Nah, demikian Bu, ini bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Demikian berbagi pengalaman dan pemahaman yang disampaikan oleh Bapak Miftahul Hidayat SPP selaku calon guru penggerak angkatan 7. Sekiranya sekian acara hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.